Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan menjelang petang. Pada kali ini Republik Merdeka dengan tajuk acara Berkah Ramadan kawan-kawan. Kita akan kembali berdiskusi dengan menghadirkan satu narasumber. Dan kemarin di puasa pertama kita sudah mengulas tentang konsep negara ideal menurut Al-Quran. Dan pada sesi kali ini kawan-kawan kita masih sama dengan Ustadz Fauzan Amin kawan-kawan, tetapi tema atau topik yang kita akan bahas pada sore hari ini sambil kita kemudian menyambut buka puasa ya, beberapa menit lagi kita akan buka puasa, adalah tentang kewajiban negara memakmurkan rakyatnya. Menurut Islam itu seperti apa? Nah, tapi kalau sebelum kita memulai diskusi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Fauzan. Selamat sore Ustadz Fauzan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih Ustaz, kita membahas tentang negara lagi-lagi ya, tentang Islam dan kemudian Al-Quran, dan juga ini kita lebih spesifik Tat. Kalau kemarin kita kan membahas tentang konsep negara ideal nih menurut Al-Quran. Nah, kita lebih kontekstual nih. Apa sih sesungguhnya kewajiban negara dalam kurung pemerintah ya, kalau kita bicara tentang instrumen negara itu kan tentang kewajiban negara itu kan pemerintah memakmurkan rakyatnya. Nah, saya ingin Ustadz menggali itu atau menjelaskan tentang apa sesungguhnya kewajiban pemerintah dalam kurun negara ini dalam konteks menghadapi masalah-masalah rakyat, contoh kemiskinan dan segala macamnya. Kewajiban memakmurkan rakyat apa? Ada nggak di dalil Quran kita, hadis dan segala macamnya? Dipersilakan Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah ayat dan ini khusus bagi pemerintah, bagi siapapun yang berkuasa. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kita semua umat Islam untuk memberikan amanah kepada orang yang memiliki keahlian di bidang itu. Ya. Artinya apa? Kualifikasi, keilmuan, terus kapasitas diri memang harus betul-betul tepat, jangan sampai salah orang. Ya. Yang pertama, yang kedua, Allah juga memerintahkan kepada siapapun yang berkuasa dari mungkin kelas presiden ya sampai ketua RT ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada mereka yang memiliki kekuasaan untuk berperilaku adil, wal ihsan, dan berperilaku baik. Artinya usaha ikhtiar untuk melakukan khidmat kepada masyarakat itu memang menjadi kewajiban negara. Dan ini menjadi kunci atau pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh siapapun yang hari ini memimpin. Karena itu apabila dikhianati amanah yang diberikan kepada dirinya, dikhianati, maka siksa Allah sangat pedih kepada mereka. Ini warning ya kepada kita semuanya para pemimpin bahwa menyampaikan amanah atau melakukan sesuatu yang telah diamanahkan oleh rakyat, oleh negara, itu menjadi kewajiban. Oke. Itu sudah jelas. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz. Nah, kita bicara tentang masalah-masalah negara ini. Atau masalah-masalah ya Indonesia dalam konteks hari ini ya. Kita lihat misalnya tentang kemiskinan Ustaz. Kemudian tentang yang menjadi isu terbaru ya, dampak pandemi Covid selama 2 tahun terakhir ini kan adalah meningkatnya pengangguran ya. Yang jobless akhirnya terdampak Covid ini salah satunya adalah UMKM-nya bangkrut, usaha kecil bangkrutnya, dan kemudian buruh harus dirumahkan dan segala macamnya. Ya, termasuk masuk masalah yang lain adalah masalah stunting. Kemudian tentang ini yang juga penting Ustaz, tentang bagaimana negara memakmurkan rakyat itu dalam konteks pelayanan publik. Nah, betul. Nah, tapi kita biar lebih fokus nih satu-satu Ustaz. Nah, soal kemiskinan Ustaz, seperti apa ini? Negara dalam kurung pemerintah sebagai instrumen dari negara tadi itu memakmurkan rakyatnya. Dalam kurung menuntaskan atau memberantas kemiskinan. Ini seperti apa Islam memandang dan kemudian mewajibkannya, seperti apa sebenarnya Ustaz? Silakan. Di satu sisi kita memang harus menyadari ya. Kita harus ikhlas atau ridho bahwa Covid ini memang betul-betul memberikan dampak negatif terhadap kehidupan kita. Tetapi itu tidak harus menjadi alasan bagi pemerintah untuk misalnya dikit-dikit menyalahkan Covid, dikit-dikit menyalahkan pandemi misalnya. Ini menjadi tanggung jawab sebagai pemerintah, bagaimana kemudian membangkitkan lagi ekonomi masyarakat, bagaimana membangun kembali kesejahteraan masyarakat, sehingga
masyarakat kita yang mungkin terdampak COVID ini betul-betul bisa segera bangkit ya dari keterpurukan. Maka dari itu sebenarnya dalam konsep Islam itu definisi kaya dan miskin itu sangat relatif. Kalau dulu orang miskin ya tidak punya kendaraan, tidak punya motor, tidak punya dalam tanda kutip mungkin tidak punya rumah ya. Tetapi hari ini definisi miskin mungkin orang yang paling tidak punya jika dibanding dengan warga sekitarnya. Maka dari itu yang harus ditingkatkan kesejahteraannya. Kenapa sebenarnya kalau kita lihat teks-teks ayat maupun hadis, sebenarnya miskin kaya itu ya sunnatullah. Sejak dulu sampai nanti mungkin ya yang namanya orang miskin tetap ada. Tugas negara adalah bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan mereka. Beda definisi miskin hari ini dengan definisi miskin zaman dulu. Nah, ini menjadi tanggung jawab para pemimpin kita bagaimana kemudian menciptakan lapangan kerja, kemudian pemerataan sosial di tengah masyarakat sehingga akses pendidikan akses pendidikan, akses kesehatan betul. Pokoknya semua pelayanan publik yang betul-betul harus menjadi konsen pemerintah dalam rangka membangun kesejahteraan umat. Itu tapi dalilnya ada untuk kewajiban-kewajiban mereka, misalnya bagaimana sih kok negara kemudian di undang-undang atau dan segala macam punya kewajiban untuk memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan kepada rakyatnya. Ini ada nggak perintahnya? Kan ada hadis. Ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang bersumpah atas nama Allah, kemudian dia khianat. Para pemimpin kita kan pasti dilantik tuh. Ketika dilantik kan ya pasti menyebut Tuhan mereka kan. Bahkan kitab suci ditaruh di atas kepalanya. Itu menjadi sumpah serapah mereka, dan jika ia mengingkari dengan sumpah itu, artinya begini, masyarakat memberikan amanah kepada pemerintah. Pemangku kepentingan lah ya. Pemangku kepentingan siapapun, mulai dari tingkat presiden sampai RT. Dan dia disumpah atas nama Allah, maka dia memiliki kewajiban. Kewajiban untuk melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Misalnya membangun kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial dan sebagainya. Dan jika melanggar sumpah serapah itu, ya pasti kata Rasulullah SAW, dia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bicara tentang kemiskinan ini kan selain kemudian akses bansos dan segala macam ya, kalau kita negara ini hari ini kan ansos. Walaupun memang masih ada masalah-masalah tentang data dan segala macamnya. Nah, tentang soal peningkatan kesejahteraan. Nah, kalau kita bicara misalnya ngomong konteks penciptaan lapangan kerja, Ustaz. Ini sepertinya menarik biar kita kemudian lebih spesifik nih. Tentang negara atau pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Ini Islam melihat macam seperti ini, memandangnya seperti ini. Bagaimana, Ustaz? Ya, yang pertama kita sebagai umat Islam memang harus memiliki pemikiran yang seimbang. Ada sebuah ayat yang saya pikir sangat memiliki orientasi ke depan yang sangat bagus untuk membangun peradaban sebuah negara. Misalnya Allah memerintahkan kepada kita, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah sesuatu itu yang orientasinya akhirat, tapi jangan lupa dunia. Kan banyak tuh orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip sangat khusyuk dengan agamanya sehingga melupakan pekerjaan-pekerjaan dunianya. Padahal Allah sendiri memerintahkan kita ini kan hidup di dunia, maka kita harus memiliki orientasi keduniaan yang apa istilahnya ya, orientasi ke depan yang bagus lah, kira-kira begitu. Di hadis Nabi bersabda, ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ya'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Tapi ketika kita berbicara soal masa depan sebuah bangsa, maka kita harus memiliki optimisme. Harus memberikan harapan-harapan yang baik kepada masyarakatnya. Harus memiliki planning, harus memiliki perencanaan ya. Kalau di Indonesia istilahnya Bappenas ya, Badan Perencanaan Nasional ke depan. Bagaimana masa depan Indonesia 100 tahun yang akan datang, bahkan 1000 tahun yang akan datang harus direncanakan. Karena itu perintah Al-Qur'an. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan oleh pemerintah harus sinergi dengan apa yang apa yang direncanakan harus bersinergi dengan apa yang dilakukan terhadap masyarakatnya. Soal penciptaan lapangan kerja misalnya, Ustaz, ini kan kalau kita lihat kan datanya jelas nih, pengangguran juga bertambah, meningkat signifikan. Begini, secara alami sebenarnya manusia itu oleh Allah dikasih kecenderungan kreativitas masing-masing. Artinya sebenarnya
secara otomatis kita sebagai manusia itu akan melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Kira-kira begitu. Tetapi bukan berarti menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak menciptakan peluang-peluang tenaga kerja. Dan itu menjadi kewajiban. Kenapa? Masyarakat sudah memberikan amanah kepada pemerintah. Misalnya ada sebuah hadis yang ini sangat erat kaitannya dengan misalnya UMR, pencipta lapangan kerja. Ya, tulajir qabla ayyujfa'irquhu, berilah honor ya, para pekerja, para buruh sebelum keringatnya mengering. Artinya apa? Kita itu dilarang keras. Misalnya menunda pembayaran karyawan. Ada sebuah hadis juga yang menyebutkan bahwa ya kasihlah upah karyawan itu sesuai dengan kebiasaan di daerah itu. Itu kan sama aja dengan bilang UMR kan. Nah, kalau misalnya di Jakarta, di daerah-daerah tertentu kan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Itu semuanya sebenarnya tercover dan sudah sangat luas. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Bagaimana Rasulullah mengancam orang yang secara aniaya sengaja tidak membayar karyawannya. Wah itu. Ya. Baik, Ustaz. Menarik diskusi kita kali ini. Tidak panjang karena sepertinya sudah mendekati adzan ya. Kayaknya sudah adzan juga, kita harus akhiri, Ustaz. Emang ada dalil, Ustaz, untuk menyegerakan membatalkan puasa itu ada, Ustaz? Ya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sunnah hukumnya mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Gitu ya. Jadi kita ketika sudah masuk waktu maghrib ya lebih baik kita harus segera berbuka puasa. Sebenarnya kita harus minum dulu, Ustaz ya. Betul ya. Untuk membatalkan puasa sebelum kita akhiri dulu sesi kali ini. Baik Ustadz, kita akhiri dulu. Kawan-kawan, sesi kali ini menarik. Nanti kita akan pertajam lagi di hari berikutnya, kawan-kawan. Dan selamat berbuka puasa bagi kawan-kawan yang mungkin sudah azan ya di tempatnya masing-masing. Insya Allah kita akan hadir lagi dengan tema-tema atau topik-topik yang lain, kawan-kawan, yang erat kaitannya dengan rakyat, tentang negara, tentang umat, tentang politik, begitu ya. Kita akan kembali lagi nanti di sesi berikutnya. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.